Bu, tapi ayo. Aduh ya ampun, kamu tuh udah berat banget nyusahin lagi. Udah sana kamu tuh. Bu, tapi saya cuma mau duduk sebentar. Udah, kamu tuh jangan di sini. Ya. Aduh, tuh kan. Dari tadi dibilangin baik-baik, udah pergi aja dari sini. Ayah, apa sih ini orang? Pak, ini ada wanita hamil, Pak. Saya minta tolong buat bawa pakai mobil, Pak. Soalnya sakit perut barusan. Heh, kamu pikir aku ini pesuruh kamu? Aduh, sakit banget ya perut aku. Aku nyesel banget tadi aku memutuskan buat jalan kaki. Atau enggak, aku coba istirahat di sini dulu aja kali ya. Ini kayaknya sebuah kantor deh. Tapi nggak apa-apa lah, aku coba duduk situ. Semoga aja pemilik kantornya nggak bakal marah karena aku numpang duduk. Aduh. Capek banget deh. Kalau seandainya tadi aku memutuskan buat nggak jalan kaki, pasti aku nggak bakal secapek ini. Lagi pula juga, aku udah tahu keadaan aku lagi hamil seperti ini. Tapi aku maksa banget buat jalan kaki. Tapi kalau nggak gini, yang ada juga aku pasti ngeluarin uang lagi buat biaya naik angkot. Bisa-bisa aku juga kehabisan uang kalau terus-terusan pergi dengan naik angkot. Jadi nggak apalah. Hitung-hitung juga ini biar aku juga lebih sehat. Biar dede bayinya juga ikut sehat. Meskipun agak capek sedikit. Tapi nggak apa-apa. Aduh, aku nggak sadar. Ternyata aku ketiduran di sini. Kemana lagi ya? Aku harus cari kerjaan. Mana sekarang kerjaan susah kalau nggak punya jasa. Nasib jadi orang miskin begini. Tidur kadangnya di tempat-tempat orang begini. Ini gara-gara cari kerjaan. Gak nemu-nemu dari kemarin. Kayaknya sekarang aku harus pergi ke pasar deh. Pergi ke pasar buat cari kerjaan. Kalau misalkan aku gak kerja, apa yang mau dibuat makan sama aku? Sedangkan aku kan juga masih menanggung kehidupan kedua orang tua aku. Mereka udah sakit-sakitan. Gak mungkin juga kalau misalkan mereka yang kerja. Ya aku masih beruntung sekarang masih belum menikah. Seandainya aku menikah, aduh, keluarga aku bisa gak harmonis nih gara-gara kekurangan masalah ekonomi. Pak David, gimana mengenai soal kerja sama Pak Agung? Kalau masalah itu ya, Bu Sisi tenang aja. Kita bakal bekerja sama perusahaan ternama di kota ini, yaitu pemiliknya Pak Agung. Dan kemarin saya sudah berkonfirmasi sama teman saya yang namanya Pak Umar itu, dan dia tuh sudah ngomong sama atasannya, sama Pak Agung, kalau ada salah satu perusahaan, yaitu perusahaan saya, yang mau minta bekerja sama dengan perusahaan besar. Sebenarnya dari kemarin katanya Umar itu, Pak Agung nggak mau bermitra sama siapapun, apalagi dengan perusahaan yang baru berkembang. Ya untungnya Umar yang melobi sama Pak Agung. Jadinya Pak Agung bersedia untuk bertemu sama saya dan membicarakan tentang Kerjasama ini? ya. Waduh, Pak David tuh beruntung banget tahu nggak, punya teman yang bisa deket sama perusahaan yang besar, apalagi yang mungkin ya berpengaruh besar sama perusahaan kita, ya kan Pak David?
Ya, Kalau pasti. misalnya kita nggak punya orang dalam atau kenalan, pasti bakal susah deh, ya kan? Ya pastinya, Bu Zizi. Dan otomatis dalam 1 bulan ke depan perusahaan kita bakal terkenal dan kita bisa merekrut ya beberapa karyawan untuk membantu mengembangkan perusahaan ini. Ya aku jadi gak sabar pengen punya perusahaan besar dan memiliki omset setiap bulannya itu yang sangat signifikan. Ya enggak? Betul tuh Pak David. Terus kalau misalnya nih omset perusahaan udah naik, berarti gaji saya nanti bakal naik dong Pak David. Bu Sisi tenang aja kalau masalah gaji ya. Jabatan saya bakal memberikan jabatan yang sangat menarik sama Bu Sisi. Karena selama ini yang paling setia dan selalu memikirkan tentang perusahaan saya itu adalah Bu Sisi. Ya masa saya nggak bisa memikirkan kesejahteraan Bu Sisi? Hah? Oh iya deh Pak David, kalau memang benar kayak gitu, saya benar-benar berterima kasih. Dan kalau untuk soal kesetiaan, Pak David nggak usah diragukan lagi deh. Karena saya itu ya totalitas banget kalau lagi bekerja di suatu perusahaan. Karena kan saya nggak mau nih bikin kecewa bos perusahaan yang ya walaupun nggak buat kita kaya, tapi kan setidaknya ngasih pemasukan, ngasih kita makan, ya kan? Ya, saya berterima kasih karena Bu Zizi selama ini sudah totalitas dalam bekerja dan sudah sangat setia sama perusahaan saya dari mulai membangun perusahaan sampai perusahaan ini sedikit berkembang dan alhamdulillah bentar lagi ya kita bakal ketiban rezeki yang sangat nomplok dengan adanya mitra kita, bekerja sama kita dengan perusahaan besar, otomatis ya Bu Sisi bisa bayangkan sendiri. Dan saya bakal memberikan bonus bulan depan kalau seumpamanya perusahaan ini sudah memiliki omset yang lumayan bagus. Dan nih Pak David, ya ampun, saya tuh udah nggak sabar banget deh Pak David. Semoga aja ya Pak David, Pak Agung itu langsung menyetujui kerja sama kita tanpa mempertimbangkan sesuatu, ya kan? Ya, semoga aja apa yang kita harapkan bisa terwujudkan, ya enggak? Iya dong Pak David, saya kan juga mau gaji saya tuh naik lebih tinggi daripada sebelumnya, ya kan? Secara kita kan udah lama nih Pak David ngebabat, terus sekarang udah waktunya kita tuh benar-benar menunjukkan ya posisi kita biar makin berkembang dan maju, ya kan? Apalagi nanti kita bisa rekrut karyawan, terus nanti ya saya juga bisa jadi atasan kayak Pak David. Gimana ya nasib aku ke depan kalau misalkan masih tetap seperti ini? Tapi ya mau gimana lagi, ini udah takdir aku buat jadi orang gak punya. Aku yakin Tuhan tidak akan memberikan ujian atau cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Ya udahlah, aku harus tetap semangat. Mending sekarang aku langsung pergi aja. Dan aku nggak boleh berdiam diri di sini. Ya udah deh kalau begitu. Semoga aja ntar lagi aku ada rezeki dan aku bisa kerja dan bisa bawain makanan buat ibu dan bapak aku. Ya udah deh kalau begitu. Jadi sekarang langsung jalan aja. Posisi tenang aja ya. Pasti jabatan yang saya bakal berikan sama Bu Zizi itu bikin Bu Zizi senang. Yang terpenting sekarang ya kita harus pinter ngelobi sama Pak Agung supaya apa yang kita wacanakan itu berjalan dengan sesuai. Dan saya bakal berterima kasih banget sama Umar ya, saya bakal memberikan apa ya, Hadiah Pak David. pastinya hadiah terima kasih. Iya betul. Karena sudah mau ngebantu saya dan perusahaan saya bisa bekerja sama dengan perusahaan Pak Agung. Ya dong Pak David, kalau misalnya nih nggak ada teman Pak David, nggak ada Pak Umar itu kan nggak mungkin dong Pak Agung itu bisa
ya intinya menerima kita dengan terbuka ya kan, pasti akan banyak pertimbangan yang diberikan sama Pak Agung sama perusahaan kita. Pastinya Bu Zizi. Ya udah, daripada kita kelamaan di sini, mendingan kita langsung berangkat aja. Udah. Tunggu tar. Itu siapa Bu Zizi? Itu perempuan kayaknya lagi hamil ya Pak David. Tapi kok ngapain ya dia nunggu depan perusahaan kita? Bu Zizi kan tahu sendiri, perusahaan kita harus steril sama orang yang nggak berguna seperti orang itu, ataupun pemulung ya, pengemis. Dan Bu Zizi seharusnya mengusir dan memberikan plat supaya nggak ada orang yang singgah dan numpang duduk seperti dia. Hah? Tapi Pak David kayaknya dia lagi hamil besar deh Pak David. Masa bodoh. Tapi Mau hamil kayak mau melahirkan kayak, yang terpenting bukan duduk di perusahaan saya. Udah, kita usir aja. udah ya Pak David. Sial, tau nggak? Sih. Bisa dibilang. Ibu. Baik banget deh. Ini Kamu ngapain duduk di sini? Iya ngapain juga? Bukan perusahaan kan? oh, Hah? Ini bukan halte, tau nggak? Yang seenaknya bisa duduk sembarangan. gini Pak, Bu, saya minta maaf kalau mungkin saya lancang udah duduk sembarangan di depan kantor ini. Cuman saya betul-betul lagi kecapean karena kondisi saya lagi hamil seperti ini. Tadi saya juga jalan kaki cukup jauh. Makanya saya memutuskan untuk beristirahat sebentar di depan kantor ini. Saya minta maaf. Ampun, kalau itu kan urusan kamu ya. Lagian di sana itu juga masih banyak tempat duduk. Bukan di depan perusahaan kita. Depan perusahaan kita itu nggak boleh didudukin sama orang yang hamil, pemulus, pengemis, atau siapapun lah. Karena itu mengganggu image perusahaan, tau nggak? Tapi saya bukan pemulung dan saya juga bukan pengemis, Bu. Saya hanya numpang duduk di sini karena saya kebetulan benar-benar kecapean. Kamu budek apa gimana sih? Hah? Dilarang duduk di tempat ini. Meskipun kamu kecapean, tahu nggak? Hah? Kamu mengganggu jalannya perusahaan, tahu nggak? Hah? Tapi masalahnya saya nggak ngelakuin apa-apa kok, Pak. Saya cuma numpang duduk doang. Dengan kamu duduk di tempat ini, kamu udah mengganggu karyawan yang bekerja di sini. Seharusnya kamu duduk di sana dong. Hah? Atau nggak di sana? Bisa kan? Kamu memang sengaja cari gara-gara? Atau kamu mau minta belas kasihan dari kita? Bilang aja, jangan bertele-tele, tahu nggak? Nggak, Pak. Saya sama sekali nggak kepengen untuk meminta belas kasihan dari kalian semua. Cuman saya udah berulang-ulang kali bilang kalau saya itu cuma numpang istirahat di sini. Dan mungkin kalau memang saya salah, saya benar-benar minta maaf sama kalian. Tapi kalian udah terbiasa ya menghadapi perempuan seperti kamu, menghadapi orang yang mau minta sumbangan sama kita. Pak. Yang pertamanya seperti ini, sok bermuka malas. Bener tuh Pak David. Jangan-jangan nanti dia itu bakal ngefitnah Pak David, ngapa-ngapain dia, terus dia minta ganti rugi dengan jumlah yang besar. Biasanya kan kayak gitu, bener nggak Pak David? itu mungkin pikiran ibu aja. Halah, pikiran gimana sekarang itu udah banyak Mbak. Muka-muka kayak Mbak ini penipu, tau nggak? Penipu, ibu bilang. Bu, masalahnya kita sama-sama perempuan. Kondisi saya lagi seperti ini. Mana mungkin saya dalam keadaan kecapean, saya terus jalan dan cari tempat duduk lain. Ya Jadi- masalahnya kalau saya ada di posisi Mbaknya itu, saya nggak bakal jalan jauh-jauh kayak gini sendirian ya kan, apalagi hamil besar. Ya ampun, kasihan banget sih. Kamu gak diajari apa gimana sama suaminya? Hah? Eh, Sehingga kamu terlantar seperti ini? Hah? Kalau kebetulan. punya suami itu harus tanggung jawab dong. Dan seharusnya kamu sebagai istri jangan pergi keluyuran dalam kondisi seperti ini, ha? Bisa merepotkan orang, tahu nggak? Benar tuh Pak Davi, jangan-jangan dia tuh lagi cari mangsa, iya kan? Udah Bu, Pak, saya benar-benar nggak kuat kalau terus-terusan dibentak seperti ini. Karena mungkin kondisi saya juga nggak stabil. Udah tahu kondisinya gak stabil, masih aja jalan keluyuran sendirian kayak gini. Nanti kalau brojol di jalan gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Mau nyalain perusahaan kita? Iya. Kalau kamu mau lahiran ya, kalau kamu mau mati, jangan di depan perusahaan aku, supaya aku gak kena sialnya. Betul tuh. Pak, saya ini lagi hamil dan Bapak sendiri dan Ibu juga ngelihat kondisi saya. Tapi kenapa kalian berdua seenaknya? Emang Ya ibu siapa? ampun. Hah? Keluarga kita, saudara kita, bukan. Mendingan kamu pergi jauh-jauh dari perusahaan aku. Pak, saya memang bukan saudara kalian.
Tapi apa kalian nggak punya hati sedikit melihat kondisi seseorang dengan keadaan hamil besar, hanya numpang duduk di depan kantor, kalian menghina habis-habisan sampai kalian bilang kalau aku bakalan mati di sini. Terus maunya kita suruh duduk ke dalam, dikasih air, kayak gitu. Dikasih wejangan kayak gitu. Kemudian kita bakal belas kasihan mengantarkan kamu pulang. Hah? Gak mungkin. Pak, saya minta maaf dan saya nggak butuh itu semua. Cuman masalahnya tadi saya emang salah. Udah duduk sembarangan di depan kantor kalian. Tapi izinkan saya untuk istirahat sebentar aja. Setelah ini saya janji saya bakalan pergi dari sini. Ya ampun, di sini itu tempat istirahat banyak. Gak harus di depan. Bu, saya minta tolong sebentar. Apa sih pegang-pegang? Nanti saya itu ketularan sialnya, tau nggak? Sial bagaimana maksud Ya ibu? ngomong aja, nggak usah pakai pegang-pegang. Saya tuh alergi, tau nggak? Tapi saya udah nggak kuat, Bu. Aduh ya ampun, Pak David, ini gimana sih? Kamu bisa pergi nggak? Pak, saya Jangan, jangan lagi kamu mencari gara-gara dengan kamu sakit perut dan mau melahirkan di sini. Hah? saya Aku belum. gak mau susah. Gak cuma gara-gara orang yang gak dikenal seperti kamu. Iya, udah kamu tuh istirahat di tempat lain aja, jangan di depan perusahaan kita. Bu, tapi saya mohon izinkan saya sekali aja istirahat. Mau pergi atau kita dorong? Hah? Dorong. Bapak punya hati nggak sih, Pak? Jadi kayaknya kalau kita ngomong secara halus, perempuan ini gak bisa mengerti dengan omongan kita. Udah, Pak David, seret dia kemudian dorong. Pak David, Udah, cepetan. Bu, iya, ayo. Aduh ya ampun, kamu tuh udah berat banget nyusahin lagi. Udah sana kamu tuh. Bu, tapi saya cuma mau duduk sebentar. Udah, kamu tuh jangan di Aman sini. banget ya. Hah? Tuh kan, dari tadi dibilangin baik-baik, udah pergi aja dari sini. Aduh. Udah tahu nggak bisa bangun, susah duduk ya kan, masih aja keluyuran. Bapak udah keterlaluan banget sama saya. Kalau saya sampai kenapa-napa Bapak bisa dipenjara loh, Pak. Bapak tega ya? Jarah. Bu, Ini kan masalah salah Mbak sendiri. Siapa suruh duduk di depan kita, terus kita udah nyuruh pergi jauh-jauh dengan baik-baik. Banyak nggak mau kan? Bu, masalahnya saya cuma minta tolong kasih waktu sebentar untuk istirahat, Bu. Tapi kenapa harus pakai dorong saya seperti ini? Kalau sampai kenapa-kenapa dengan bayi saya bakal tuntut kalian berdua loh. Gak usah drama deh. Gak ada yang bisa nuntut kita, tau nggak? Kita itu yang punya perusahaan. Pak David ini yang punya perusahaan. Dan Mbak itu apa sih? Emang bisa apa? Bisa nuntut kita? Saya memang nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Bapak memang memiliki perusahaan ini, harusnya Bapak punya attitude yang baik dong, Pak. Bapak nggak mau kan nama baik Bapak itu tercoreng? Cuma Bisa-bisa gara-gara dengan kamu. seperti ini. Hah? Iya, orang miskin itu gak bisa dikasih hati, malah ngelunjak seperti kamu. Kalau kamu dikasih hati, kamu bakal enak-enak dan kamu bakal minta mau masuk ke dalam. Hah? Tuh. Memang ya, kalau orang-orang seperti kalian ini nggak bisa diandelin dan nggak bisa dikasih hati sedikit. Karena saya pikir orang-orang seperti kalian tuh bisa membantu orang-orang kecil seperti saya. Tapi ternyata itu nggak berguna dengan kalian. Aduh ya udah deh Mbak, nggak usah bermimpi yang berlebihan, tau nggak? Yang bakal kita tolong itu siapa yang bakal menguntungkan buat kita. Kalau misalnya Mbak ini juga merugikan aja, buang-buang waktu kita, tau nggak? Masalahnya saya nggak merasa merugikan kalian. Ya terus ini dari tadi kita nyerocos, buang-buang waktu, apa namanya? Dari tadi kamu udah menyita waktu kita, kamu. Hah? Seharusnya kita udah mengerjakan hal-hal yang bisa bikin kita mendapatkan uang. Cuma gara-gara kamu kita udah melalaikan pekerjaan aku, tahu nggak? Hah? Aduh, Pak, ini kayaknya Udahlah, gak usah drama deh. Pak, saya benar-benar sakit perut. Mungkin saya bisa minta tolong anterin saya ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, Pak. Ya udah jalan kaki aja sih, kan deket tuh, puskesmas juga di depan situ. Tapi ini saya sakit perut gara-gara Bapak dorong kan, Pak? Harusnya Bapak tanggung jawab. Itu tanggung jawab kamu sendiri. Makanya, lain kali kalau mau duduk, permisi dulu. Hah? Apalagi ini perusahaan. Udah deh Mbak, sana-sana pergi. Nanti keburu brojol di sini, tau nggak? Kayaknya dia itu suaminya mungkin kerja sebagai kuli bangunan atau jadi Pak. pemulung sehingga dia tuh terlantar ya mau nyamperin. Betul tuh Pak Davi, jangan-jangan Udah dia Pak, tuh terserah Bapak sengaja. mau ngomong seperti apa sama saya. Tapi saya benar-benar minta tolong anterin saya ke rumah sakit terdekat dulu, Pak. Di sini gak ada yang menolong kamu. Hah? Mendingan kamu pergi jalan kaki. Jangan sampai aku melihat batang hidung kamu duduk di perusahaan aku lagi. Hah? Aku bakal tuntut kamu.
kalau kamu masih ngeyel, ya datang ke sini, apalagi minta tolong sama aku. Berarti Bapak dan sama Ibu benar-benar nggak mau bantu saya. Karena ulah kalian udah ngedorong saya. Saya dengan keadaan sakit perut seperti ini, kalian nggak mau bantu saya. Capek ya ngomong sama perempuan model kayak Mbak ini yang mau memanfaatkan orang dengan muka belas kasihan. Ya. Ya udah deh, mending sekarang pergi daripada nanti didorong lagi ya kan. Terus ada apa-apa sama janinnya, terus mau minta pertanggungjawaban kita. Padahal itu salah Mbak sendiri. Sekarang modus orang itu macam-macam. Bener Dia tuh, Pak nggak bisa David. membayar biaya kelahirannya dia, sehingga dia tuh melakukan hal-hal yang konyol seperti ini. Bener Udah mendingan banget. pergi. Atau enggak aku tendang kamu. Udah sana pergi cepat pergi. Duh, sayang banget sih jadi orang. Dan kali aku gak mau di perusahaan aku ada perempuan hamil, pengemis, ya, pemulung, duduk atau berkeliaran di pinggir kantor kita. Ya Pak David, tapi saya Udahlah. jadi kasihan deh. Mendingan kita langsung ketemu sama Pak Umar, karena kita mau ngomongin tentang bisnis. Ya udah Pak David. Loh, Pak Agung. Mau kemana, Mar? Saya sih dari tadi nyariin Pak Agung. Emang nggak langsung telepon aja, Mar. Kan ada handphone. Iya sih, tapi lebih enak saya ngomong langsung Pak Agung. Ya Jadi begini Pak Agung, Gimana? saya tuh mau ngasih kabar sama Pak Agung. Saya sudah bilang sama si David, begitupun sama Ibu Sisi. Jadi mereka bakal datang ke sini untuk mengurus kerjasama ini Pak Agung. Oh, masalah kerja sama. Iya. Ya udah, kalau mau datang ke sini datang aja. Katanya jam berapa? Agak siangan sih, mungkin sekitar jam 8-9 itulah Pak Agung. Karena beliau masih ada urusan yang harus diselesaikan. Ya, saya ngasih kabar dulu sama Pak Agung untuk mengantisipasi agar bisa dipersiapkan untuk yang lain-lainnya nanti Pak Agung. Dan saya juga yakin Pak Agung bahwa Pak David dan Ibu Sisi adalah orang yang bisa diandalkan. Mereka bakal nurut dan mereka akan patuh sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan di perusahaan di sini Pak Agung. Ya udah, Mar. Sebenarnya perusahaan aku kan nggak butuh kerja sama, Mar. Ya cuman ya nggak apa-apa lah. Hitung-hitung waktu perusahaan lain, Mar. Ya yang penting nantinya si siapa teman kamu itu ya nggak mengecewakan kalau kerja sama, Mar. Takutnya nanti malah merugikan kantor kita. Kita yang rugi, Mar. Sedangkan kita berjuang ya membangun perusahaan ini dengan sebesar ini ya perlu perjuangan, Mar. Jangan sampai kita salah orang untuk kerja sama. Iya Pak Agung, untuk hal itu saya sudah kasih tahu sama Pak David dan juga Ibu Sisi. Mereka sudah mengiyakan dan saya juga nggak begitu detail untuk menjelaskan apa aja step-step untuk kerjasama dengan perusahaan di sini. Jadi saya hanya sekilas memberitahu dan ya mereka kayaknya lagi butuh banget Pak Agung, karena saya melihat dari cara bicara Pak David ya kayaknya sedang turun drastis omset dari perusahaan yang dikelola oleh Pak David dan Ibu Sisi itu Pak Agung. Ya udah, Mar, kalau emang dia butuh banget pertolongan perusahaan kita, ya udah nggak apa-apa. Cuman aku mau nyaranin sama kamu, ini kan kamu yang ngasih tahu ke aku kalau ya temen kamu kerja sama di kantor ini. Jadi nanti semisal ada apa-apa ke belakang, semisal ya teman kamu merugikan dengan perusahaan ini, kamu yang harus tanggung jawab. Baik Pak Agung, biar saya yang akan mengasih sanksi kepada Pak David dan juga Ibu Leli. Maksud saya Ibu Sisi. Karena begini Pak Agung, saya juga tidak mau rugi karena di sini saya menjaga nama baik kantor dan saya juga menjaga nama baik diri saya sendiri, begitupun dengan Pak Agung. Ya betul yang sudah dikatakan oleh Pak Agung. Kita berdua sudah dan karyawan yang lain sudah lama berjuang mati-matian untuk membangun perusahaan di sini agar ya menjadi perusahaan yang ternama di kota ini, Pak. Ya kalau memang sekiranya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Pak Agung,
saya kan ya langsung menegur Pak David dan Ibu Sisi itu biar mereka tahu rasa lah. Ya, itu harus, Mar. Soalnya kan kamu tahu sendiri dari dulu, dari kemarin-kemarinnya kan banyak perusahaan-perusahaan lain yang mau kerjasama dengan perusahaan kita. Soalnya perusahaan kita udah terkenal banget di kota ini, Mar. Iya Pak. Jadi kita kan masih milih-milih buat kerjasama. Cuman ini karena kamu, Mar, ya aku berani buat ya nerima teman kamu ini buat kerjasama di kantor ini. Hitung-hitung apa kataku tadi buat ya ngebantu perusahaan lain gitu. Iya, Pak. Semoga aja teman kamu ini perusahaannya juga bisa berkembang juga, Mar, dengan nanti bekerja sama dengan kantor ini, Mar. Iya Pak Agung, saya berharap juga begitu karena dengan bangkitnya kembali perusahaan yang dikelola oleh Pak David dan Ibu Sisi tentunya akan berdampak positif pada perusahaan yang kita saat ini kerjakan, Pak Agung. Ya udah, coba kamu hubungi lagi. Soalnya kan kita lagi ada ini, Mar, ada meeting. Jadi coba cepet-cepet hubungi ntar lagi, Mar. Ya supaya kita nggak ya samaan dengan meeting kita. Ya. Pokoknya kayak enak kan? Ya Pak Agung, saya juga mau menghubungi Pak David dan Ibu Sisi. Takutnya mereka mengulur waktu dan nantinya malah bentrok lagi sama acara meeting ini, Pak Agung. Itu maksud aku, Mar. Iya Pak Agung, siap. Sudah saya ini Pak Agung, sudah saya chat lewat WA Pak Agung. Ya udah, mending kamu tunggu di parkiran atau di mana. Nanti semisal kalau udah datang aja suruh ke aku biar aku langsung CC, Mar. Siap Pak Agung. Kalau begitu saya tunggu di parkiran aja. Takutnya mereka datang sudah tiba di sana Pak Agung. Ya udah deh, sekalian aku mau nih ke kantin. Oh iya Pak Agung. Ya udah, yuk. Mari Pak Agung. Aduh, ini kenapa perutku tiba-tiba udah sakit banget ya? Aduh, aku minta tolong siapa? Tolong. Mbak, kenapa Mbak? Mbak lagi hamil ya? Mas, tolongin saya. Aduh, saya udah nggak kuat banget. Ini perut saya sakit. Bentar deh Mbak. Duh, ini di depan banyak orang Mbak. Di depan nih wilayah kantor Mbak. Gak apa-apa, saya bawa ke sana dulu. Siapa tahu dapat pertolongan di sana Ya Mbak. udah, mas, kalau gitu tolongin tadi. Mbak, Mbak, gak apa-apa di kantor depan Mbak. Udah nggak apa-apa, mas, saya udah bener-bener nggak kuat. Mas udah. Mending istirahat di sini aja dulu, Mas. Mbak lagi hamil. Kenapa sih Mbak jalan kaki Mbak? Sebenarnya saya lagi ada kepentingan. Saya juga mau minta tolong siapa, Mas, kalau nggak jalan kaki. Ini kakinya saya juga kayak luka. Gimana ya? Apa saya perlu minta pertolongan dulu ya Mbak? Saya mau belikan Mbak makan. Saya juga nggak punya uang Mbak. Udah nggak usah, nggak apa. Saya udah mendingan juga kok. Tadi mungkin perut saya sedikit kram karena tadi saya juga. Bentar deh, suami Mbak kemana Mbak? Kok Mbak jalan sendirian, kan wanita hamil gak baik jalan sendirian Mbak. Apalagi kandungan Mbak sekarang udah besar. Suami saya udah meninggal, Mas. Jadi mungkin saya hanya tinggal sebatang kara bersama bayi ini. Saya juga bingung. Nanti saya lahiran bakal ditemenin sama siapa. Saya juga nggak tahu siapa yang bakal ada di samping saya nanti saat saya di Bener deh, masa-masa Mbak. sulit. Tapi saya orang nggak punya Mbak. Biar saya deh yang nemenin Mbak nanti. Nggak apa-apa, daripada takutnya mulai terjadi sesuatu. Kalau Mbak gak punya tempat tinggal, saya ada tempat tinggal di rumah. Cuman tempat tinggalnya sederhana Mbak, gak ada AC. Adanya cuma kipas angin Mbak. Oh, tunggu deh. Saya juga mau minta maaf tadi saya mungkin ngerepotin kamu. Kamu orang sini? Saya orang sini Mbak, saya udah biasa. Ini lagi cari-cari kerjaan. Ya kalau gak punya ijazah kan sekarang sulit buat dapetan kerjaan Mbak. Ini saya rencana mau ke pasar, mau jadi kuli panggul di sana. Cuman masih belum tahu orang-orang pada mau pakai jasa saya apa enggak. Yang terpenting saya makan, keluarga saya makan. Soalnya orang tua saya lagi sakit Mbak. Kalau keluarga, kamu anak? Saya anak tunggal Mbak. Jadi saya harus menanggung nafkah kedua orang tua saya. Karena gak mungkin juga kan
saya nyuruh atau minta buat kedua orang tua saya kerja karena mereka udah sering sakit. Jadi saya gak tega, malah saya bilang saya udah kerja kantoran Mbak, biar mereka juga gak kepikiran. Tapi gak usah mikirin masalah saya sekarang Mbak, masalah Mbak juga lebih penting, Mbak perempuan. Berarti kamu belum berkeluarga dong? Belum Mbak, saya belum menikah. Tapi kalau seandainya saya menikah, pasti gak bakalan harmonis. Emang Karena kenapa? Ekonomi, kalau udah kurang nanti sering tengkar sama istri Mbak. Jadi saya membahagiakan kedua orang tua saya dulu sampai saya sukses, kemudian saya mau nikah. Tapi Mbak, rumah Mbak di mana Mbak? Rumah saya lumayan jauh sih. Jadi saya juga datang ke sini jalan kaki dan tadi juga sempat istirahat di depan sebuah kantor. Tapi sayangnya saya juga diusir di sana. Mereka pikir saya mau cari keributan di sana. Oh iya, Kok tega ya Mbak? saya juga minta hamil kayak Mbak. saya juga nggak ngerti, apalagi tadi mereka sempat dorong saya. Dan yang dorong saya itu adalah seorang laki-laki. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin saya juga salah, tadi saya sempat istirahat di depan kantor dan tanpa izin. Gak salah kok Mbak. Mbak boleh beristirahat dimanapun karena Mbak lagi hamil. Kalau misalkan terjadi sesuatu sama kandungan Mbak gimana? Emang begitu Mbak sekarang. Kalau orang-orang berduit, orang-orang udah pakai dasi, punya jabatan, nggak suka menindas sama orang Mbak. Ya walaupun nggak semua, tapi ada oknum-oknum tertentu Mbak. Jadi makanya saya malas buat berhubungan sama orang-orang begitu. Tapi saya boleh tanya nggak sama kamu? Boleh Mbak. Emangnya tadi kenapa kamu mau bantu saya? Ya Padahal- gimana saya gak mau bantu Mbak. Mbak udah jatuh dalam kondisi Mbak juga hamil. Ya juga sih. Padahal Saya juga mikir seandainya istri saya yang seperti Mbak nantinya gak ada yang nolongin, gimana perasaan saya Mbak. Saya memang orang gak punya, tapi saya masih punya hati nurani Mbak. Saya bukan orang baik, tapi saya tahu cara berbuat baik sama orang. Tapi kayaknya nanti orang yang bakal ngedapetin kamu itu adalah orang yang paling beruntung deh. mana ada Mbak, mana ada aja. Ya karena kamu mau berjuang untuk kebahagiaan orang lain juga kan. Padahal kamu udah tahu kehidupan di luar sana juga begitu berat untuk kamu. Tapi kamu rela kerja apapun untuk menghasilkan uang dan biar kamu juga bisa menghidupi keluarga kamu sendiri kan. Iya sih Mbak, tapi sekarang nggak usah mikirin masalah itu lagi Mbak. Yang terpenting sekarang Mbak ini keadaannya membaik. Oh ya, nama saya Bagas Mbak. Nama saya Sinta. Sinta. Kalau malam panggilannya Santo ya Mbak. Kamu ada-ada aja deh. Emang saya apaan? Punya dua nama. Ya udah deh, sekarang saya mau cari bantuan dulu. Biar Mbak ini segera dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas Mbak. Jadi ini di depan kan banyak karyawan. Jadi siapa tahu saya bisa ketemu sama orang-orang di sini dan bisa minta tolong. Ini kan juga lagi banyak mobil. Tapi kamu nggak bakal telat dengan kerjaan kamu. Katanya kamu Udahlah, bakal Mbak. ke pasar. Saya gak apa-apa, gak usah kerja. Bisa besok saya cari kerjaan. Lagian beras, stok beras di rumah juga ada. Tinggal cari buat beli lauk aja nanti. 5.000 cukup buat sekeluarga Mbak seharian. Besok saya cari uang lagi. Ya Yaudah. kalau gitu, Saya cari bantuan dulu ya Mbak. kamu hati-hati ya. Siap. Gak ada aja lagi. Tapi kalau dipikir-pikir, siapa ya laki-laki itu? Kenapa dia punya hati yang begitu baik? Sedangkan tadi aku bertemu dengan orang-orang yang begitu kejam. Tapi dia kayaknya berbeda deh. Kayaknya aku harus balas kebaikan dia. Nanti aku bakal balas kebaikannya dengan hal yang mungkin dia juga nggak bakal menyangka. Kayaknya dia juga tulus bantuin orang. Tapi kalau dilihat dari latar belakangnya, kayaknya dia emang benar-benar orang yang nggak punya deh. Orang-orang seperti itu yang patut harus aku bantu. Tapi ya udahlah. Yang penting sekarang dia udah minta bantuan. Tadi juga perut aku agak sedikit sakit. Tapi sekarang udah mendingan. Jadi aku biar tunggu dia dulu. Gue datang ke sini. Semoga aja nanti dia menemukan pasangan yang baik juga. Pak, Bapak karyawan di sini ya Pak? Pak minta tolong, ada orang yang butuh pertolongan Pak. Ayo Pak. Aduh. Ayo.
Apa sih ini orang? Pak, ini ada wanita hamil, Pak. Saya minta tolong buat bawa pakai mobil, Pak. Soalnya sakit perut barusan. Kamu pikir aku ini pesuruh kamu? Enaknya aja kamu. Kamu itu laki-laki, harusnya kamu yang nolong ini. Mas, Pak, saya udah nolongin. Tadi Mbak ini tergeletak jatuh, Mbak. Jadi saya minta tolong buat dibawa pakai mobil. Begini Pak, saya tadi juga kesakitan dan Mas ini mau bantu saya. Jadi mungkin kalau Bapak bisa bantu saya juga, saya minta Minta tolong dong, Pak. Eh. Bapak kan udah karyawan di sini, tampilannya udah rapi. Masa agak baik sih sama orang, Pak? Dengar ya, kalian berdua. Saya ini nggak punya banyak waktu untuk ngurusin kalian berdua. Saya tuh ada pekerjaan yang jauh lebih penting. Bapak harus punya hati nurani. Seandainya istri Bapak yang lagi hamil gimana coba? Saya juga gak Saya itu masih belum punya keluarga. Gimana sih? Bapak ini bikin saya emosi. Saya gak takut sama siapapun, Pak. Kamu itu gembel. Sok-sokan udah. ngelawan lagi. Saya minta maaf kalau memang Emang begini, Pak. Kalau orang kantoran sombong kayak gini, emang suka gak tahu diri. udah Mas nggak apa-apa. Makanya kamu jangan narik-narik aku dong. Ya, Kita kan nggak minta kenal juga. Saya panik, Pak. Ya minta tolong tapi Ya udah oke. Saya minta maaf. Saya gak mau debat. Sekarang saya minta tolong ya, Pak. Harus punya belas kasihan yang baik, Pak. Jadi tolongin dong Mbak Sinta ini, Pak. semua bakal berjalan mulus asal ada ininya. Oke, nanti saya bakalan bayar. Enggak perlu Pak, saya nggak perlu nerima bantuan dari Bapak. Tapi Mbak kan lagi sakit perutnya, Nggak Mbak. apa-apa kok, kamu juga nggak punya uang kan? Jadi Udahlah, besok biar saya yang bayar, Pak. Kalau kamu mau jadi pahlawan kesiangan, paling tidak kamu itu harus siapin uang. Nolong orang tapi malah ngerepotin orang lain nih. Pak, saya minta maaf, ini semua bukan kesalahan dari Mas ini. Tapi karena memang tadi saya minta tolong, dan mungkin ini kesalahan saya benar-benar minta maaf sama Bapak. Udah Mas, nggak apa-apa. Kamu Kayaknya memang harus dikasih pelajaran nih orang seperti ini. Ini kasih pelajaran, aku Nggak. tiap hari sudah makan pelajaran tuh di kantor aku. Begini ya, Pak. Sekarang Bapak masih enak hidupnya. Kalau Bapak udah jadi orang gak punya juga, nanti Bapak malah gak ditolong juga sama orang. Alah, ceramah lagi nih orang. dia bukan ceramah Pak, tapi dia emang tulus niat buat bantu saya. Jadi Mas ini nggak punya salah sama sekali. Pak Omar? Loh, Pak David. Mas, minta tolong dong. Bu Sisi. Ini lagi hamil barusan jatuh. Ini siapa, Omar? Bapak ini gak mau nolongin. Saya juga nggak kenal sama dia. Tiba-tiba narik saya juga. Tolongin ya, Pak. Ini Bapak kan baik ya. Perempuan yang hamil barusan. Kamu diam ya? Diam. Kok pada marah-marah semua sih? Oh, berarti ini suaminya. Saya bukan suaminya, Mas. Saya cuma nolongin Mbak ini karena tadi jatuh. Ya udah, kalau kamu mau nolongin dia, kamu gak usah ngerepotin orang lain, tau nggak? Hah? Kalau kamu gak bisa nolong, kamu diam aja. Mbak, bener-bener ya, dari ujung sana ke ujung sini, Mbak itu bisanya cuma nyusahin orang. Tadi kita berdua, sekarang Mas ini terus mau menjel ke Pak Umar gitu. Emang kalian ini berdua emang suka ngerepotin orang lainnya. Lagian kalau sudah hamil besar seperti ini, jangan banyak jalan ya. Cukup di rumah saja. Gini Kalau ya, sudah kayak gini Mas, gimana? Aku kasih tahu ya sama kamu. Kalau kamu gak mau bantuin, gak usah marah-marah. Dan ini lagi, udah tahu orang hamil masih diketawain. Udah. Kalian berdua, Sih. kalian bertiga nih memang gak punya hati, tahu nggak? Aku kesel ngeliatnya. Kamu ini cuma gembel, tau nggak? Hah? Ya saya, Kamu gak sebelaga, hah? Kamu gak sebelaga, tau? Hah? Kamu siapa? Rasain kamu. Kamu belum tahu ya? Hah? Kalau orang yang berpendidikan itu tidak mau direndahin. Kalau orang seperti kamu sudah patut digituin. Udah cukup. udahlah, Kalian Mbak. nggak perlu marah kayak gini karena dia emang niat bantu saya Mbak, kan. duduk aja, nggak apa-apa. Jadi udah Mbak, nggak apa-apa. Kalau memang tiga manusia nih nggak punya hati, nggak mau nolongin Mbak, saya yang bakalan gendong Mbak ntar lagi. Mas, ya udah, kalau misalnya sampean yang mau gendong aja. Gak usah ngeribetin orang lain. Dari tadi digendong udah nyampe kali. Udah nggak apa-apa, saya bisa sendiri kok. Udah Mbak, biar saya yang nolongin. Kalian berdua ini serasi banget ya. Kenapa gak menikah aja gitu loh? Tuh Pak ya, gak merepotkan orang. Pak cukup ya. Tadi saya minta tolong sama kalian nggak mau beri saya. Saya cuma numpang duduk di depan kalian. Tapi kalian malah dorong saya. Saya juga heran, kenapa ya Mbak di zaman sekarang orang seperti mereka masih hidup di sini. Ya karena zaman sekarang semuanya itu perlu uang. Kalau nggak ada uangnya ngapain juga bantu orang kayak kalian yang pasti udah manfaatin orang kayak kita. Dibuka tuh telinga kamu lebar-lebar biar kamu denger.
Memang benar orang-orang seperti kalian yang sudah memiliki jabatan dan punya pekerjaan yang mapan, belum tentu kalian punya hati yang baik dan tulus seperti Mas ini. Dia nggak punya apa-apa. Kalau Dia orang hanya seorang kuli panggul, tapi dia mampu untuk membantu saya yang kesusahan. Kalau orang miskin ya harus kerjasama supaya kalian itu bertahan hidup, ha? Jangan mau mengandalkan orang-orang kaya seperti kita, gak bakalan. Ya Tolong. kan memang sudah jadi kewajiban yang kaya bantu yang miskin. Kewajiban dari mana? Emang ada hukumnya? Nggak ada kan? Kayak Nggak kan ada, orang kalian itu merugikan kita. Keenakan orang miskinnya, ha? Dia malah gak bakal bekerja kalau ditolong terus sama kita. Mas, kamu nggak perlu banyak ngomong sama mereka. Mereka juga nggak bakal dengerin kamu kok. Iya. Sekarang Apa? lebih baik aku pergi sendiri aja. Udah Mbak, saya nggak bakalan ngebiarkan Mbak ini pergi sendirian. Walaupun saya harus jalan sambil merangkak, saya bakalan tetap tolongin Mbak. Ya Saya beda sama mereka Mbak, saya memang orang miskin, tapi saya punya hati nurani Mbak. Ngerti ya Pak? Iya kan? Sampai rela jalan ngerangkak ya kan? Emangnya dia tuh siapa sih Pak? Ya biasa, kalau orang miskin seperti itu, ha? Ya kasihan ngelihat tetangga miskinnya itu sengsara seperti ini. Kayaknya kamu lebih cocok deh pakai topi itu. Kamu jangan cari perhatian. Sekarang kamu bawa, kalau emang dia kesakitan, bawa aja segera. Kamu gendong tuh, kamu sendiri kan yang bilang. Udah gendong. Mampu nggak kamu gendong orang hamil? Hah? Omar, seharusnya Pak Umar itu tenang aja nih mereka berdua, ha? Sudah. Susah banget tau nggak? Sudah saya dorong nih yang cowok. Dari tadi juga miskin banget Ya jadi udah orang. deh, kalau begitu kayaknya suasana makin nggak kondusif Mbak. Jadi kita nggak perlu ngeladenin mereka dan kayaknya sekarang kita harus pergi Mbak. Soalnya kalau kita tetap di sini Mbak malah makin sakit perut Mbak. Kasihan bayinya. Ya udah bawa aja pergi daripada nanti brojol di sini, malah kita yang repot. Aku saranin ya, kalau masih miskin, jangan berharap jadi punya anak. Eh dan jadi diem, ibu. kamu diem. Kamu nggak usah ngomong begitu. Udah nggak mau bantuin. Udah pergi. Ya udah deh Mbak. Kalau begitu mending sekarang kita pergi aja. Kita kalau di sini nggak bakalan dapat bantu. Udah pergi aja. Ya Pak Gum. Kalau udah datang kenapa nggak langsung masuk? Aku tadi nungguin di dalam. Ini Pak Gum. Laki-laki ini sama perempuan ini yang repotin dari tadi. Bu Sita, Pak Agung, Bu ngapain sampai ke sini Bu? Ntar deh. Katanya Bu Bu Sinta kok Bu Sita- kenal sama laki-laki ini? Iya Pak Agung, tadi saya nggak sengaja lewat sini aja. Ini semua karyawan Pak Agung. Jadi karyawan saya Pak Umar Bu. Jadi mereka berdua ini katanya mau kerjasama di kantor Bu Sinta. Cuman Kantor Bu Sinta? saya yang mau meminta persetujuan. Bentar deh. Maksudnya kantor Bu Sinta gimana Pak? Kantor di sini punya Bu Sinta, cuman Bu Sinta ya selama ini nggak ada kabar, katanya nggak mau diganggu. Nggak tahu kenapa Bu. Iya, memang benar. Saya emang nggak mau diganggu Pak. Selama hamil, saya nggak pengen ada satu orang pun yang berusaha buat ngerecokin kehidupan saya. Karena saya juga lagi ada musibah, suami saya udah meninggal kan Pak. Jadi saya datang ke sini juga iseng sebenarnya. Tapi saya ketemu sama mereka berdua. Pak Agung bilang mereka berdua mau kerjasama di kantor saya. Iya benar Bu, mereka berdua Bu. Wah Mbak, kalau memang benar kantor ini, Mbak ini aneh banget. Kalau memang kantor ini punya Mbak. Iya, Jadi Mbak ini harusnya kan pakai pengawal Mbak. saya minta maaf sama kamu. Mungkin kamu juga agak kaget karena mungkin ini kantor saya. Oh iya, tadi katanya ada orang yang mau kerja sama. Mbak mau kerja sama sama dia dan masih punya karyawan model seperti ini nih yang nggak punya hati. Santai Mas. Ibu, Pecat aja Mbak. saya bakal bawa Ibu ke rumah sakit sekarang. Bawa saya ke rumah sakit, kamu bilang. Eh. Kamu nggak sadar tadi kamu habis ngapain? Kamu mungkin tadi nggak tahu kalau saya itu pemilik kantor yang kamu bekerja di sini. Tapi dengan sikap yang kamu berikan tadi, itu benar-benar nggak mencontohkan seorang karyawan di kantor saya. Udah, mending sekarang pecat aja Mbak. Dan jangan mau. Saya minta maaf Bu. Pak Agung, minta maaf Bu Sinta. Iya Bu. Kelakuan kita Bu. saya minta sama Pak Agung, mereka berdua jangan pernah menginjakan kaki di kantor saya, Pak. Apalagi sampai kerjasama di kantor saya. Karena mungkin tadi ada seseorang yang udah mendorong saya dalam keadaan saya hamil seperti ini, Pak. Ini orangnya. Dia juga Laki-laki berani. yang kurang ajar dan nggak tahu diri ini. Nih. Dia ngedorong Mbak Sinta tadi. Jadi mungkin tadi saya bener-bener sakit perut karena habis dia dorong, Pak. Jadi saya nggak mau kalau mereka berdua sampai kerjasama di kantor saya. Meskipun saya udah nggak ngobongin Pak Agung beberapa minggu ini, saya minta Pak Agung harus mengikuti apa yang udah saya suruh, Pak. Apalagi dia.
nggak mau ada orang seperti dia di kantor saya, Pak. Udah, mending sekarang pecat aja. Mungkin Pak Agung bisa urus surat pemecatan untuk yang namanya siapa tadi? Pak Umar. Bu, Pak Agung bisa pecat dia, dan saya nggak mau ada kedua orang sialan ini ada di kantor saya, Pak. bener banget tuh. Oke, baik. Mbak, mending mereka suruh pergi aja, Mbak, ngeganggu pemandangan. Pak, ada mobil nggak buat bawain Mbak Sinta? Kalau di kantor ini banyak mobil, Mas. Oh, Ya udah kalau gitu. Udah, Kalian kalian berdua pergi. mending pergi dari sini. Pergi. Mar, dan kamu lagi, Mar. Aku udah percaya sama kamu. Kenapa kamu sikapnya seperti ini, hah? Pak Agung, saya awalnya mau menolong, cuman Udah lah, Pak Agung nggak perlu dengerin omongan dari Umar ini. Bu, tolonglah Bu, jangan pecat saya. Udahlah, gak usah nolong-nolong. Dari tadi juga. Mending sekarang kamu pergi, tunggu surat pemecatan kamu. Udah. Ya udah kalau gitu saya serahkan semuanya sama Pak Agung ya, Pak. Nanti mungkin habis dari rumah sakit saya bakal ketemu langsung sama Pak Agung lagi. Oke, baik, Bu. Ya udah. Pak, minta tolong siapin mobilnya ya, Pak. Oke, siap. Ya udah, kalau gitu saya siapin mobil ya, Bu. Iya kalau gitu Mas, makasih. Mbak, ada mobil. Udah, Mbak sekarang duduk dulu. Duh, Saya mau minta maaf sama kamu karena mungkin tadi saya nggak ngomong sama kamu soal saya punya kantor ini. Jadi kamu juga sempat kebingungan dan kamu masih tetap mau mencari bantuan untuk saya. Padahal kan udah jelas kamu juga lagi ada kepentingan yang mungkin mendesak. Kalau kamu bantu saya, udah pasti kamu nggak bakal dapetin pekerjaan itu kan. udah Mbak. Sekarang yang terpenting Mbak sudah aman. Mbak gak perlu merasa gak enak sama saya. Justru saya gak enak karena udah nolongin orang kaya. Nanti saya dikira mau minta imbalan lagi. Saya kan nggak tahu kalau Mbak orang kaya. Ya udah, kalau begitu Mbak kan tinggal nunggu mobil. Kalau begitu saya mau pergi dulu ya Mbak, mau cari kerjaan dulu. Kamu mau cari kerjaan di pasar itu? Iya Mbak, orang tua saya lagi sakit. Kalau misalkan saya gak tadi kerjaan sekarang, apa yang buat makan nanti Mbak? Gimana kalau gini, sebagai tanda terima kasih saya karena kamu udah mau membantu saya mau ngasih kamu pekerjaan di kantor saya. Jadi Aduh. kamu nggak perlu mikirin kau Saya bakal mau kerja apa, jadi kulit Mbak? panggul di pasar. Terus saya Silakan. kerja apa di sini Mbak? Saya gak punya ijazah Mbak. Karena salah buat saya. Yang terpenting kamu bisa kerja dengan saya nggak merasa punya hutang sama kamu. Jadi saya mohon sama kamu kerja di kantor saya. Urusan posisi yang nanti kamu akan tempatin, nanti biar kamu dibantu dengan Pak Agung. Jadi kamu gak perlu khawatir kamu kesusahan dalam mengerjakan pekerjaan. Gimana ya Mbak? Saya ngerasa gak enak. Oh ya, nanti saya juga bakal sediain fasilitas rumah dan mobil untuk kamu. Karena saya lihat kamu itu orangnya benar-benar tulus. Rumah sama mobil Mbak? Rumah sama mobil. Kamu mau ya terima itu semua? Aduh, Karena kan ini beneran Mbak? saya serius. Saya juga punya keluarga dan saya nggak kepengen melihat keadaan kamu dan keluarga kamu terus-terusan hidup seperti ini. Jadi mungkin dari kamu bisa menghidupi keluarga kamu dan bisa menempatkan keluarga kamu di tempat yang lebih layak. Gimana ya? Udahlah, kamu nggak perlu banyak mikir. Kalau kamu sampai tolak permintaan saya bakal sakit hati. Ya udah, saya bakalan terima Mbak. Tapi sekarang, nah itu mobilnya di depan udah disiapin. Ya udah, Jadi Mbak sekarang saya antar dulu. Saya perlu ikut nggak? boleh dong. Kamu Ya udah. nanti ikut saya habis itu kita ke kantornya. Aku mau ngenalin kamu. Setelah itu Mbak, saya langsung pulang. Saya mau ngasih kabar. Soalnya saya sekarang harus cari uang dulu Mbak. Buat makan keluarga saya gimana? Udah lah ya, itu semua biar aku yang tanggung. Kamu tenang aja, kamu gak usah mikirin soal makan untuk keluarga kamu. Aku yang tanggung semuanya. Ya udah deh, kalau begitu mending sekarang kita langsung pergi aja Mbak. Ya udah, aku cuma minta kamu terus menjadi orang baik. Ada Mbak, hati ya Mbak. Harum juga Mbak.